Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengawali aktivitas kita gunakan untuk thalabul ilmi terlebih dahulu, setelah sebelumnya salat subuh berjamaah, setelah sebelumnya qiyamul lail. Ini adalah kebaikan di atas kebaikan di atas kebaikan. Semoga menjadikan kita sebagaimana tujuan diciptakannya, yaitu menjadi manusia yang menghambakan diri kepada Allah. Karena memang diciptakannya kita adalah untuk menghambakan diri. Kalau kita benar-benar menghambakan diri kepada Allah dengan melakukan aktivitas penghambaan, maka pujilah Allah karena kita sesuai dengan tujuan. Terlebih memulai aktivitasnya dengan thalabul ilmi, dan thalabul ilmi adalah sebaik-baiknya bentuk pengkondisian keimanan, sehingga kita insyaallah semakin kuat di dalam menghambakan diri kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sementara ini kajian kita masih tematik, belum kembali kepada kitab-kitab yang sesuai jadwal, tetapi masih tematik terlebih dahulu. Dalam hal ini kita melanjutkan buku kecil kumpulan Mutiara Fitrah jilid 1 yang ditulis oleh Ustadz Ananda Ridho Gusti. Sekarang kita melanjutkan poin yang ke-30. Yang terakhir 29, masalah sedekah. Sekarang 30, halaman 26. Yang ada bukunya bisa dibuka. Yang belum ada, ini masih ada. Poin yang ke-30, keistimewaan menjalankan sunnah. Sahal bin Abdullah rahimahullah berkata, mathalus sunnati fid dunya, atau mithlus sunnati fid dunya mithlul jannati fil akhirah, atau mathalus sunnati fid dunya mathalul jannati fil akhirah, man dakhala al jannata fil akhirati salima, wa man dakhala as-sunnata fid dunya salima. Permisalan sunnah di dunia seperti permisalan surga di akhirat. Barang siapa masuk surga di akhirat, maka dia selamat dari neraka. Dan barang siapa berpegang teguh dengan sunnah ketika di dunia, maka dia akan selamat. Ini kata mutiara dari Sahal bin Abdullah. Di dunia kita ada sunnah, itu sama saja di akhirat nanti ada surga. Siapa yang di akhirat nanti masuk surga, maka jawabannya siapa yang di dunia memegang sunnah. Siapa nanti di akhirat yang masuk surga, maka jawabannya lihat siapa di dunia yang memegang sunnah. Karena perumpamaan surga di akhirat adalah sebagaimana sunnah di dunia. Bagaimana orang masuk surga bertingkat-tingkat.
Ada yang masuk surga dengan segala kemudahannya, ada yang prosesnya berat, bahkan mesti masuk neraka dulu, akhirnya dientas baru masuk surga. Demikian pula di dunia, bagaimana orang berpegang sunnah bertingkat-tingkat. Yang memegang sunnahnya dengan kualitas tinggi itu yang nanti di surga masuk surga, yang nanti di akhirat masuk surga dengan segala kemudahannya. Jadi sesuai kadar memegang sunnahnya, maka sesuai itu pula kemudahan untuk masuk surga. Kita tentu tidak menginginkan masuk surga tapi mampir dulu ke neraka, nggak menginginkan. Oleh karena itu di dunia pun di dalam kita berpegang teguh dengan sunnah, bismillah, nggak bibu pakai pertimbangan, enggak pikir-pikir dulu karena ini menguntungkan masa ditinggalkan, padahal nyata-nyata menyelisih sunnah. Yang bibu pakai pertimbangan itu ya kondisinya persis nanti di akhirat dia tertatih-tatih untuk masuk surga. Tapi yang enggak babibu ketika di dunia ini sunnah maka saya berpegang teguh, berat harus menanggungnya, maka itu juga yang di akhirat segala proses dilewati dengan mudah kemudian masuk surga. Masya Allah. Sekarang tinggal dikembalikan kepada kita. Di akhiratnya mau bagaimana, maka tergantung kita bagaimana sikap kita di dunia terhadap sunnah. Misalnya sunnah yang bukan perkara besar, membiarkan jenggot ini perkara ringan karena gampang dibiarkan saja. Orang masih bibu, waduh nanti dikatain kayak apa, waduh nanti kelihatan lebih tua, jadi pakai babibu pertimbangan. Untuk melakukan sholat rawatib yang sehari semalam 12 rakaat, kita lihat kita selama ini berkemudahan apa masih males-malesan? Sebelum subuh 2 rakaat, setelah duhur sebelum duhur 4 rakaat, setelah duhur 2 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat, jadi 12. Berat. Kalau kita melihatnya masih berat, atau apalagi masih males-malesan, ya itu gambaran nanti kita di akhirat untuk masuk surganya seperti apa. Jadi larikan ke situ. Larikan ke situ. Nanti di akhirat gambaran saya seperti apa, maka saya melihat diri saya ketika di dunia terhadap sunnah seperti apa. Intinya sunnah apapun, baik sunnah artinya ajaran Nabi, baik sunnah yang sifatnya memang wajib atau sunnah yang hukumnya memang mustahab, dianjurkan, maka itu berpengaruh bagaimana di akhirat nanti. Jangankan yang hukumnya wajib, yang hukumnya sunnah yang hukumnya sunnah, artinya ajaran yang hukumnya sunnah, itu pengaruhnya kuat, apalagi yang sifatnya wajib. Ini renungan kita. Ini renungan kita. Kita sholat subuh di masjid, kira-kira duduk sebentar sampai isyraq ketika nggak ada udzur. Kalau ada udzur itu urusannya lain, nggak dibicarakan kalau ada udzur. Ketika nggak ada udzur, duduk sejenak sampai isyraq, kira-kira males apa berkemudahan. Nah itu kita sendiri yang bisa tahu persis. Itu gambaran di akhiratnya nanti bagaimana terkait dengan kemudahan proses untuk masuk surga.